بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما أشرقت شمس في نهار، وما دخل على الدنيا ليل بعده. أيها الأحبة الأكارم، وقفة نقف في هذه اللحظات تحت عنوان الجمع في القرآن يذكر الإنسان بأنه أمة واحدة، وبأن المؤمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون إخوة. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga dengan bertambahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita menjadi syafaat bagi kita semua kelak di yaumil akhir nanti. Dan beliau menyampaikan, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa peristiwa jam'ul Quran yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Utsman bin Affan, itu memiliki satu hikmah, bahwa kaum muslimin, umat Islam itu adalah umat yang satu, umat yang mereka bersepakat untuk bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. أيها الأحبة، ونحن قد من الله علينا ووفقنا بأن أدركنا هذا الشهر، ويسر لنا بأن سهل علينا الصيام ويسر علينا القيام. هذه النعمة التي يجب علينا أن نشكر الله عليها، لأن الإنسان لا يدرك مقدار نعمة الله عليه إلا عندما يقارنها بمن فقد هذه النعمة. نحن صمنا رمضان، وصمنا بين أهلنا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا. صمنا رمضان، وكان الصيام بالنسبة لنا هو اجتماع مع من نحب. قمنا رمضان واستطعنا أن نأتي إلى بيت من بيوت الله لنؤدي شريعة وشعيرة القيام مع أحبابنا وأصدقائنا وجيراننا. لكننا يجب علينا بالمقابل أن نتذكر إخوان لنا لم يصوموا مع أحبابهم رمضان هذا، فأحبابهم ما بين جريح أو قتيل أو شهيد. نتذكر أحبابا لنا وإخوان لم يستطيعوا أن يقوموا رمضان في مساجدهم فقد هدمت، وبيوت الله قد نسفت، والقائمين عليها قد قتلوا أو هجروا أو شردوا. Di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dalam kesempatan kali ini, terutama pada bulan Ramadan ini, adalah kita bisa melaksanakan ibadah Siyamul Ramadan dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kebahagiaan. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan bisa kita rasakan besarnya, agungnya, kecuali ketika kita menyandingkannya dengan sandingan yang berbeda keadaannya dengan kita. Kita pada bulan Ramadan ini bisa berpuasa dengan sehat. Kita pada bulan Ramadan ini bisa berbuka puasa, bisa sahur bersama keluarga kita, dengan teman-teman kita. Kita pada bulan Ramadan ini bisa melaksanakan salatul tarawih bersama tetangga kita, jamaah masjid kita. Maka ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
namun kenikmatan ini tidak akan bisa kita rasakan besarnya kecuali ketika kita melihat saudara-saudara kita yang seiman dengan kita di dalam mereka menjalankan ibadah Siyamur Ramadan, yang sebelum bulan Ramadan mereka dalam keadaan sehat, yang sebelum terjadinya peristiwa kezaliman yang dilakukan oleh kaum Yahudi Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina, mereka dalam keadaan sehat, namun pada bulan Ramadan ini mereka melaksanakan ibadah Siyamur Ramadan dalam keadaan sakit karena luka dan lain sebagainya. Ada di antara mereka yang pada bulan Ramadan ini berpuasa tidak lagi bersama keluarga mereka karena keluarga mereka telah dibunuh, telah dibantai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan salat dengan nikmat, dengan nyaman, AC dan lain sebagainya. Namun saudara-saudara kita di Palestina, jamaah yang dimuliakan Allah, mereka tidak lagi memiliki masjid karena masjid-masjid saudara-saudara kita di Palestina telah dihancurkan, dan mereka memulai salat tarawih mereka dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu di sana, dan mereka melaksanakan salat tarawih di bawah runtuhan-runtuhan bangunan masjid yang telah dihancurkan oleh kafir Zionis Israel. Wa idza kunna ayyuhal ahibba nasumu hadha ash-shahr ta'atan lillahi wa qurba wa yasumuhu minna man qad balagh wa man qad wajaba alayhi at-taklif. نتذكر إخوان لنا يصوم فيهم الأطفال ليس تكليفا ولكن جوعا، يصوم الصغار ليس عبادة ولكن لأنهم لا يجدون ما يأكلونه. إذا كنا ونحن الكبار نصوم نهار رمضان ونحن نؤمن أنها عبادة وقربة، ومع ذلك يدخل علينا التعب والألم وربما نجد المشقة في الصيام. نتذكر هناك ليس كبارا، أطفالا رضعا صغارا صائمون من قبل رمضان، صائمون ليس عبادة لأنه لم يجب عليهم ولم يكتب عليهم الصوم، لكنهم صائمون جوعا، صائمون لأنهم لا يجدون طعام، ظامئون لأنهم لا يجدون ماء. فيا أيها الأحبة، إن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، وكما قال الله قبل ذلك إنما المؤمنون إخوة، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا. وفي الحديث إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذه الشعيرة إن لم تذكرنا بإخوان لنا لنعلم نعمة الله علينا ولنساعدهم بما استطعنا، فكل بقدر استطاعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Maka pada bulan Ramadan ini, jamaah yang dimuliakan Allah, setiap muslim yang ada di atas muka bumi ini, mereka seluruhnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, khususnya mereka yang telah balik, yang telah mukallaf. Maka kita akan mendapatkan di berbagai macam negara, di berbagai belahan dunia, kaum muslimin yang telah balik, yang telah mencapai usia taklif, mukallaf, mereka melaksanakan ibadah Siyamur Ramadan, menahan lapar, menahan haus. Namun berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ada di Palestina adalah anak-anak kecil yang belum sampai usia balik. Mereka pun berpuasa bukan karena keinginan mereka, bukan karena mereka pilihan mereka, melainkan karena kondisi. Tidak ada yang mereka bisa makan, tidak ada yang mereka bisa minum. Maka mereka berpuasa sebagaimana berpuasanya orang-orang mukallaf, orang-orang yang telah dewasa, yang telah terkena kewajiban syariat untuk menjalankan ibadah Siyamur Ramadan. Ayyuhal ahibbah, inna tadhakkura Filistin wa Gaza wajibun ala kulli muslim an yatadhakkaraha fi kulli salah.
لماذا؟ لأنه وهو يصلي يتذكر أن هذه الفريضة فرضت بعد أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالصلاة تذكرك بأن هذه الفريضة فرضت بعد أن عرج بالنبي من أين؟ من المسجد الأقصى، من فلسطين، من هذه الأرض الذي نسمع اليوم ونشاهد ما يفعل أعداء الله بها. فالمسلم وجب عليه في كل صلاة يتذكر، لأنه يعلم أن هذه هي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء، وفرضت في السماء بعد رحلة الإسراء والمعراج. فالصلاة تذكرنا بالأقصى، تذكرنا بفلسطين، تذكرنا بأهلنا هناك في كل صلاة، لأننا نستشعر أن هذه العبادة كان فرضها بعد أن عرج بالنبي من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melihat kondisi kaum muslimin saudara-saudara kita yang ada di Palestina, maka akan semakin tumbuh rasa perhatian kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah mengikat perasaan ini dengan firman-Nya, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad." Perumpamaan saudara antara satu muslim dengan muslim yang lainnya itu seperti bangunan dan seperti anggota tubuh. Jika salah satu di antara anggota tubuh kita ada yang sakit, maka yang anggota tubuh yang lainnya juga akan merasakan sakit. Betul nggak ngejamaah sekalian? Kalau kita sariawan, ya, sariawan biasanya di sini juga sakit, ya. Biasanya kalau kita yang luka kaki, ya, sampainya juga, ya, sampai yang lainnya. Kalau kita sakit gigi, ya, yang terasa kepala, betul nggak Pak? Ya. Kalau kita nggak ada duit, yang terasa di mana Pak? Ya, kepala juga, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perasaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, perhatian kita terhadap saudara-saudara kita muslim yang ada di Palestina haruslah senantiasa kita ingat mereka di setiap sholat 5 waktu. Jamaah sekalian, mengapa kita harus mengingat saudara-saudara kita yang ada di Palestina setiap sholat 5 waktu? Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberikan perintah sholat 5 waktu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan mi'raj ke Sidratul Muntaha. Berasal dari tempat mana jamaah sekalian? Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Aqsa berada di negeri Palestina, jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat 5 waktu, di mana sebelum beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, maka beliau terlebih dahulu mengimami para nabi terdahulu, dan hal itu terjadi di Masjidil Aqsa, yang mana pada hari ini kita lihat kesucian Masjidil Aqsa sedang dinodai oleh orang-orang zalim, orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang Allah berkahi sedang dinodai oleh musuh-musuh Allah. Maka ini adalah satu kewajiban untuk kita senantiasa mengingat saudara kita yang ada di negeri Palestina, khususnya di Gaza, di setiap waktu salat kita. طيب. وأيضا أيها الأحبة، لنتذكر إخواننا، قلنا أن الصلاة تذكرنا بهم، الفاتحة تذكرنا بهم، فنحن نقرأ في كل صلاة وفي كل ركعة قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، نقرأها بالجمع، مع أن الإنسان قد يصلي منفرد، لكن واجب عليه أن يقرأ ويقرأ نعبد وليس أعبد.
نستعين وليس أستعين، اهدنا وليس اهدني، ليعلمنا الإسلام أن المؤمنون إخوة، وأن الإنسان مثلما يطلب من الله الهداية لنفسه يطلب لغيره، ومثلما يعبد الله هو يتذكر إخوانه الذين يعبدون الله، ومثلما هو يريد أن يساعده الله يساعد إخوانه ليساعده الله. فالفاتحة تذكرنا بأننا أمة واحدة، فنقرأ بالجمع وإن صلينا منفردا، إياك نعبد وليس أعبد، إياك نستعين وليس أستعين، اهدنا وليس اهدني. كل هذه المعاني تذكرنا بأن المؤمنون إخوة، وأن الإنسان وجب عليه أن يتذكر إخوانه فيسأل الله لهم الهداية ويعينهم ليعينه الله، ويتمنى لهم أن يعبدوا الله كما هو عابدا لله في كل صلاة. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ketika kita di setiap waktu salat kita harus senantiasa mengingat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, karena sebelum Rasulullah mendapatkan perintah salat, maka beliau terlebih dahulu melaksanakan salat mengimami para nabi di Masjidil Aqsa. Maka begitu pula jamaah yang dimuliakan Allah, setiap kita membaca suratul Fatihah, maka kita akan senantiasa mengingat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ataupun saudara-saudara kita sesama orang-orang beriman. Mengapa jamaah yang dimuliakan Allah? Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ketika kita membaca ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah, maka di sini menggunakan kata kami, bukan saya. Iyyaka a'budu, bukan, yang artinya hanya kepadamulah aku. Namun di dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan kata kami. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami, bukan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Dan ketika kita meminta hidayah pun Allah menyebutnya dengan ihdina, berikanlah kami petunjuk, bukan ihdini, berikanlah aku petunjuk. Maka makna-makna daripada ayat ini mengingatkan kepada kita semua, setiap kali kita membaca suratul Fatihah, maka kita akan senantiasa mengingat saudara-saudara kita sesama muslim. Ketika saudara kita sesama muslim ada yang terzalimi, ada yang sedang mendapatkan musibah, maka pada saat itu pula kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat mereka. Ketika kita menginginkan agar Allah membantu kita, hanya kepadamulah aku meminta pertolongan, dan kita mengharapkan pertolongan dari Allah, maka tolonglah saudara-saudara kita. Dan apabila kita ingin beribadah kepada Allah, maka usahakanlah agar saudara-saudara kita bisa beribadah sebagaimana kita beribadah. Ketika kita meminta hidayah untuk diri kita, maka hendaknya kita senantiasa mengharapkan, berdoa, memohon kepada Allah agar saudara-saudara muslim kita juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang orang yang beriman, sesama orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dalam kesempatan kali ini beliau menyampaikan kewajiban kita sebagai sesama muslim, khususnya dalam kesempatan kali ini pada bulan Ramadan ini, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka menjalankan ibadah Siyamul Ramadan tidak sebagaimana yang kita lakukan. Mereka berpuasa sepanjang hari dikarenakan tidak adanya makanan, terbatasnya makanan. Bahkan anak kecil pun mereka harus ikut berpuasa karena dalam keadaan terpaksa. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini kami Yayasan Himayah Foundation berupaya untuk menjembatani kaum muslimin yang ada di Palestina. Kami hanya sebagai wasilah, kami hanya sebagai jembatan kebaikan bagi jamaah, bagi kaum muslimin yang masih memiliki perhatian, yang masih memiliki ghirah, yang masih memiliki keinginan kuat untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka kami akan memberikan
sarana, memberikan wasilah untuk itu semua jamaah yang dimuliakan Allah. Maka saya mau tanya jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah khusus Masjid Al-Ikhlas, kita siap membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, jamaah sekalian? Siap. Ya. Siap ada yang dikirim ke sana, jamaah sekalian? Yang jawab siap yang kedua ketika ditanya ada yang siap ke sana, setengahnya yang jawab, Pak. Ya. Wah, saya masih banyak cicilan katanya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika salah seorang di antara penduduk Palestina ditanya, mengapa engkau tidak tinggalkan Palestina dan berhijrah ataupun pergi ke tempat yang aman? Maka dia menjawab, itu sangat mudah bagi saya untuk melakukannya. Namun saya adalah seorang muslim yang Allah takdirkan lahir di negeri yang Allah berkahi ini. Maka Allah menakdirkan aku menjadi orang yang menjaga Masjidil Aqsa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menakdirkan aku untuk menjadi hamba Allah yang menjaga kesucian Masjidil Aqsa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita iri dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan negeri yang Allah Subhanahu wa taala berkahi? Lantas apa yang kita lakukan? Apakah kita cukup untuk berdoa sedangkan kemampuan yang lainnya kita masih memilikinya? Jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya dalam kesempatan kali ini, jamaah yang dimuliakan Allah, kami ingin mengajak kepada jamaah sekalian untuk bersama-sama kita ringankan beban kesulitan kaum muslimin yang ada di Palestina. Maka Himayah Foundation di antara programnya pada bulan Ramadan ini yaitu adalah pengadaan truk tangki air untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi kaum muslimin yang ada di Palestina, khususnya di jalur Gaza, karena 70% air bersih yang ada di Palestina sudah tercemar, jamaah sekalian. Hanya beberapa titik-titik air saja yang masih tersisa. Maka inilah yang kita upayakan dengan adanya truk tangki yang akan kita upayakan untuk bisa kita masukkan ke dalam kota Gaza untuk membantu saudara-saudara yang ada di Palestina. Siap kita jamaah sekalian? Siap. Siap kita mendukung mereka? Siap. Siap kita membantu mereka jamaah sekalian? Siap kita dikirim di sana? Masya Allah. Nah, ini semangatnya sudah sama semua ini jamaah sekalian. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, maka kesempatan kali ini kami ingin membuka peluang amal untuk kita, untuk jamaah sekalian. Bagi yang ingin berinfak, bersedekah, kita sisihkan sebagian harta kita, dan kelak di yaumil akhir nanti harta itu tidak akan hilang dari kita. Kita akan ambil kembali apa yang telah kita titipkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Ketika kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu ibarat kita meminjamkan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelak di yaumil akhir nanti pinjaman itu akan Allah balikkan kepada kita, dan Allah akan berikan balasan yang berkali-kali lipat. Jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya panitia bisa mengelilingkan kota infaknya bagi jamaah yang ingin berinfak 100-200 ribu, maka semoga ini menjadi saksi kita di yaumil akhir nanti. Ustadz, uang saya ketinggalan di rumah, maka nanti bisa melalui transfer. Dan begitu pula jamaah sekalian, kami memiliki syal. Ini adalah syal Palestina jamaah sekalian. Ini kami akan menjadikannya satu paket, ya, satu paket. Ini untuk pembelian truk tangki air jamaah sekalian, di mana bagi jamaah yang satu paketnya itu adalah senilai 100 ribu. Kalau ada di antara jamaah yang mengambil 5 paket, ya, dari pembelian truk tangki air ini, maka kita akan hadiahkan kepada dirinya, kepada jamaah sekalian, syal Palestina. Maka semoga ini menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan pertanyaan kepada kita,
Wahai fulan, apa yang telah engkau perbuat untuk saudara-saudaramu di Palestina? Ya Allah, aku hanya bisa berdoa. Bukankah aku titipkan harta yang banyak untuk dirimu untuk dirimu? Iya ya Allah, aku gunakan untuk jalan-jalan misalnya, ya, tanpa memperhatikan saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi jamaah nanti yang ingin berwakaf dengan 5 paket dari nilai 100.000, maka kita akan menghadiahkan syal Palestina untuknya. Bagi yang ingin mengeluarkan zakatnya jamaah sekalian, maka zakat kita bisa kita keluarkan untuk saudara-saudara di Palestina. Dan begitu pula ada di antara para ulama yang berfatwa, kita boleh untuk mendahulukan mengeluarkan zakat kita. Misalnya zakat kita harus jatuh haulnya pada bulan depan, namun karena ada saudara-saudara kita yang menderita, maka kita boleh untuk menyegerakan pembayaran zakat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka begitu juga nanti jamaah yang wanita nanti bisa segera disampaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah diantara upaya kita, sedikit upaya yang kita bisa kita lakukan untuk menjadi alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena setiap di antara kita pasti akan ditanya oleh Allah, apa yang telah engkau perbuat untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan sebagai bentuk saling ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kami Himayah Foundation telah melakukan 2 kali penyaluran dana Palestina. Di awal sudah kita salurkan untuk bahan pangan. Kemudian yang kedua ini kita salurkan untuk pembelian truk tangki air, namun jumlahnya belum mencapai untuk pembelian truk tangki. Maka kita upayakan pada bulan Ramadan ini kita bisa membeli 1 truk tangki air untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan tentunya ini menjadi amal jariah bagi kaum muslimin, khususnya di Indonesia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita dapatkan dan apa yang kita lakukan dan harta yang telah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saudara-saudara di Palestina mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.